Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nurhaliza dengan NIM 34022104405 dari kelas Manajemen Reguler L. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital, teman-teman. Yang pertama, di sini saya akan mencari sebuah artikel di Google Scholar. Pertama, kita masuk dulu ke Google Chrome, kemudian kita searchkan di sini Google Scholar. Kita pilih yang paling atas yang ini ya teman-teman, yang googlescholar.com. Google Scholar ini adalah sebuah layanan berupa mesin pencari yang bisa kita manfaatkan untuk mencari karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis yang ada di Pustaka Cendekia tersedia dalam berbagai format, mulai dari teks, PDF, dan bentuk lainnya. Oke teman-teman, di sini saya mengetikkan sebuah kata kunci, misalnya. Nah, ini halaman dari kata kunci yang saya cari, yaitu manajemen keuangan. Nah, ini misalkan kita bisa downloadnya seperti ini teman-teman. Klik di bagian PDF yang tadi. Nah, ini manajemen keuangan. Kemudian kita bisa download di sini teman-teman. Kita download aja. Nah, ini misalnya teman-teman di sini. Kemudian saya akan menyimpannya di download ya. Lalu save. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke halaman awal. Nah, di Google Cendekia ini atau di Google Scholar terdapat beberapa fitur menarik ya. Yang pertama, kita mendapatkan layanan gratis akses. Fitur menarik yang bakalan kita nikmati itu, kita bisa menikmati layanan gratis akses dari Google. Seperti barusan ya teman-teman, misalkan kita sudah mendownload jurnalnya, tetapi kita kehabisan data ataupun wifi ya di rumah. Jadi kita sudah mendownload bukunya di Google Scholar ini. Jadi kita tinggal membuka secara offline. Yang kedua, kita dapat menikmati fitur koleksi karya ilmiah yang lengkap. Di Google Scholar ini kita bisa melihat jurnal bahasa Inggris dari berbagai penjuru instansi pendidikan dan akademisi, dan tidak ada batasan bahasa sama sekali. Kita bisa mengatur fitur kebahasaan dengan mudah ya. Nah, bahkan jika kita hanya ingat dengan penulis jurnalnya saja, kita dapat mencarinya di sini ya teman-teman. Cara langsung di Google pencarian ini ya, di Google Cendekia di kolom pencarian. Mengetahui teman-teman di sini kita dapat melihat menyediakan filter seleksi ya, menurut tanggalnya di sini ya teman-teman, menurut tanggal yang ini. Nah, fitur yang keempat yaitu kita bisa mengutip tulisan secara langsung ya. Nah, di Google Cendekia ini dapat mengutip tulisan, entah itu untuk keperluan referensi maupun untuk penyusunan daftar pustaka. Nah, di sini juga terdapat metode MLA, kemudian APA, dan ISO 690 yang bisa kita gunakan. Nanti kita tinggal tempel dan salin ke makalah. Di caranya seperti ini, kita kutip ini. Nah, ini kita bisa nanti kita tinggal di copy gitu teman-teman. Kita juga bisa mencari ya, misalnya cara merawat tanaman misalnya. Nah, di sini akan tertera, akan ditampilkan banyak artikel yang berkaitan dengan kata kunci cara merawat tanaman. Nah, teman-teman, seperti itu bagaimana cara mencari artikel di Google Scholar atau Google Cendekia ini. Teman-teman, selanjutnya kita akan mencari buku di Google Books ya. Oke, kita ketikkan saja. Teman-teman, ini tampilan awalnya, kemudian kita carikan saja kata kunci dari buku yang akan kita cari. Misalkan di sini saya akan mencari buku riset persilangan. Nah, ini ya teman-teman, pengarangnya Dedi Hartama, Saudari Reto Andani, Tri Aning ke Yuni Pradana, Evi Musti Ayu Solikun, Solikunnya Nusri ini.
kita bisa membaca bukunya secara online. Lalu kita juga bisa menambahkan buku ini ke koleksi ya teman-teman. Koleksi akan dibaca. Nah, di sini akan tertera buku yang akan kita baca ya. Nusantara dan juga riset operasionalnya. Itu dia teman-teman, bagaimana cara mencari buku menggunakan Google Book ini. Teman-teman, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Publish or Perish ini untuk mendownload sebuah artikel ataupun jurnal ya. Nah, ini kita selesaikan dulu proses penginstalan aplikasi Publish or Perish-nya. Nah, ini tampilan awal dari Publish or Perish. Nah, di Publish or Perish ini dapat membantu kita untuk melakukan penelusuran mendata artikel ilmiah dari Google Scholar, dari Crossref, Microsoft Academic, Scopus, PubMed, dan WOS bagi yang melanggannya. Ini terdapat beberapa kolom yang harus kita isi. Kita bisa isi semua kolom ini ataupun bisa kita pilih salah satunya. Di sini saya akan mengisi title word dari aplikasi Publish or Perish ini untuk mencari sebuah artikel. Dan di sini saya akan mencari artikel ataupun buku yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Kemudian tahunnya saya akan mengatur dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Di sini maksimumnya ada 50 sampai 1000 artikel ya teman-teman. Di sini saya pilih 10 artikel, kemudian kita cari. Misalkan kita ganti ya judulnya menggunakan manajemen jasa. Dan di sini maksimum nomor artikelnya jangan lupa ya. Kemudian tahunnya juga, dan langsung kita klik cari atau search. Dan di sini akan tampil beberapa artikel yang berkaitan dengan judul yang kita cari ya teman-teman, seperti itu. Nah, jika kita ingin membuka jurnal, kita klik kanan dan pilih open article in browser. Maka artikel pun akan terbuka di website publishernya. Nah, ini dia teman-teman artikel yang tadi saya cari. Kemudian kita open artikel in browser ya, dan ini hasil artikelnya. Teman-teman, selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka dengan menggunakan aplikasi Mendeley Desktop. Sebelumnya, di sini kita download terlebih dulu aplikasi Mendeley-nya. Mendeley merupakan program komputer yang dikembangkan oleh Elsevier untuk mengelola makalah penelitian, mencari data penelitian, dan lainnya. Mendeley juga banyak digunakan untuk penulisan sitasi dan daftar pustaka dalam karya ilmiah, jurnal, dan juga skripsi. Aplikasi ini mempunyai plugin yang bisa digunakan secara otomatis di Microsoft Word. Mendeley juga memudahkan penggunanya untuk mencari referensi tanpa harus menulis satu persatu atau secara manual. Teman-teman, tadi setelah menginstal, ini hasil installnya, dan
kita harus memasukkan terlebih dahulu email juga passwordnya. Langkah selanjutnya yaitu menghubungkan aplikasi Mendeley ke Microsoft Word agar bisa menggunakan citasi dan daftar pustaka dengan mudah. Setelah mendownload dan diminta login dengan email, kemudian kita harus terlebih dulu menginstal Microsoft Word plugin untuk penghubungan keduanya. Caranya kita mengakses menu tools pada aplikasi Mendeley, kemudian pilih install Microsoft Word plugin. Tadi saya sudah menginstalnya ya teman-teman. Setelah berhasil menggabungkan Mendeley dan Microsoft Word, pada panel kanan folder, klik kanan dan add file, kemudian pilih PDF sebagai referensi yang sudah kita kumpulkan. Kita juga perlu menyinkronkan PDF yang baru dimasukkan agar langsung terhubung ke Microsoft Word dengan cara klik sinkron di bawah menu. Setelah berhasil, jangan lupa melakukan cek ulang seperti detail author dan lainnya. Selanjutnya kita akan memasukkan citasi dan daftar pustaka ini. Kita citasi dulu, kemudian kita copy, kemudian kita pastekan di Microsoft Word dan klik reference, kemudian insert citation, dan di sini kita tuliskan author atau judul untuk citasi yang kita cari. Di sini juga kita bisa pilih style dari penulisannya. Itu tergantung dari kampus ataupun dari keinginan dan kebutuhan kita, teman-teman. Aplikasi Mendeley ini juga memudahkan kita untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Untuk membuat daftar pustaka, di sini kita harus sediakan satu halaman khusus untuk daftar pusat, kemudian klik reference dan insert bibliografi. Nah teman-teman, ini daftar pustaka otomatis dengan menggunakan Mendeley. Kita dapat mengubah style daftar pustaka di Microsoft Word maupun di aplikasi Mendeley-nya. Teman-teman, saya akan menunjukkan aplikasi Fast Viewer untuk memfokuskan sebuah artikel. Aplikasi Fast Viewer merupakan software yang dapat digunakan untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik seperti jurnal, judul, pengarang, penulis, publikasi, dan lain sebagainya. Nah ini dia teman-teman tampilan dari Fast Viewer. Tadi saya sudah mendownloadnya. Saya juga tidak terlalu mengerti tentang aplikasi Fast Viewer ini, tetapi saya hanya akan menunjukkan saja tampilan dari software yang bernama Fast Viewer ini. Fast Viewer memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Pertama, memetakan berbagai jenis analisis bibliometrik. Kedua, mendukung beberapa database bibliografi utama. 3, dimensi waktu diabaikan.
4. Terbatas untuk menganalisis sejumlah data kecil hingga menengah. 5. Ditunjukkan untuk fungsi mengolah teks. 6. Menggunakan teknik layout dan cluster. 7. Menggunakan fitur visualisasi canggih. 8. Menggunakan sistem pelabelan visual. 9. Menggunakan visualisasi overlay dan density. Nah, itu dia teman-teman beberapa karakteristik Fast Viewer yang sudah saya baca dari sumber di Google ya. Jenis pemetaan bibliometrik yang mampu dilakukan dengan Fast Viewer. 1. Pemetaan co-pengarang atau co-authorship maps yang terdiri dari pengarang, organisasi, negara. 2. Pemetaan citasi atau citation maps terdiri dari publikasi, jurnal, organisasi, negara. 3. Pemetaan kositasi atau co-citation maps yang terdiri publikasi, jurnal, pengarang. Hanya pengarang pertama dan pemetaan pasangan bibliografi dan juga pemetaan subjek. Nah, itu dia jenis pemetaan bibliometrik yang mampu dilakukan dengan Fast Viewer. Selanjutnya di sini kita akan mencari artikel dengan menggunakan Sinta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sinta adalah database indeksasi publikasi ilmiah para dosen. Sinta ini diketahui merupakan salah satu platform dari Kemendikbud yang digunakan untuk mengukur kinerja para author dari sisi publikasi, baik untuk kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini tampilan dari Sinta Kemendikbud. Kalau kalian mau mencari jurnal di sini, kalian tinggal ketikkan saja sintakemendikbud.co.id. Nah, di sini kita akan pilih search-nya. Ini saya pilih jurnal. Dengan teman-teman, di sini kita ketikkan judul jurnal yang akan kita cari. Misalkan saya cari pendidikan Pancasila, kemudian pilih filter. Di sini filter by rank and index, ini ada Sinta 1 sampai Sinta 6 merupakan tingkat akreditasi daripada si jurnalnya itu. Di sini saya pilih Sinta 3, kemudian untuk filter by subject area, misalkan ini berdasarkan keilmuan kita ya, misalnya sosial, kemudian filter jurnal. Nah, ini dia teman-teman hasil dari judul jurnal yang saya cari tadi. Banyak banget kan jurnalnya. Di sini kita bisa buka misalkan Google Scholar-nya. Kemudian ada website dan editor URL. Nah, ini dia kalau kita buka si jurnal yang tadi di Google Scholar. Meliputi jurnal psikologi ya. Nah, misalkan saya akan mengetikkan jurnal matematika ekonomi, kemudian pilih filternya lagi. Saya pilih filter 1 ya, atau Sinta 1.
tingkat akreditasinya Sinta 1, kemudian filter by subject areanya misalnya ekonomi. Ini berkaitan dengan subjek area tadi ya. Saya pilih ekonomi, jadi jurnalnya berkaitan dengan ekonomi. Nah teman-teman, itu dia bagaimana cara mencari sebuah jurnal dalam Sinta Kemendikbud. Sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan video tutorial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.